Pemukanya pidato di depan orang ramai di halaman sangat luas. Apa katanya coba? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa berhukum dengan tidak hukum Allah maka dia kafir. Maka dia kafir. Negara ini tidak berhukum dengan hukum Allah, negara ini negara kafir. Pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka pemerintah ini pemerintah kafir. Ujungnya halal darahnya. Sama dengan pemahaman Khawarij. Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Muawiyah tidak berhukum dengan Allah, kafir. Ada ayatnya, ada jelas, tegas. Tapi apakah begitu pemahamannya? Ibu yakin negara ini negara kafir? Hah? Rukun Islam ada 5. Beriman pada Allah. Rukun iman ada 6. Beriman pada Allah, malaikat, rasul, kitab. Ini kita beriman nggak? Negara ini beriman nggak penduduknya dengan yang beriman? Rukun Islam, lawan Islam kafir, lawan iman kafir, lawan Islam bisa juga kafir. Rukun Islam 5, sholat, syahadat, sholat, puasa, haji, zakat, haji. Sholat ada dilarang pemerintah nggak? Nggak ada, malah dilindungi masjid kan? Hah? Iya, ketuhanan Maha Esa. Sholat itu dilindungi. Kalau ada orang bakar masjid pasti ditangkap kan? Puasa kita diatur pemerintah nggak? Dibantu melihat hilal. Dibantu. Haji dibantu nggak? Loh, itu rukun Islam. Kok jadi kafir? Lawan Islam kan kafir. Nah, ini pemahaman yang keliru tadi. Pemahaman. Itulah sebabnya buku ini ditulis begitu juga. Untuk mengcounter pemahaman-pemahaman yang ekstrim. Supaya jangan terjadi hal-hal seperti ini. Saling mengkafirkan. Awalnya dari menyesatkan. Nanti kafir. Nanti habis kafir halal darah. Kalau nanti orang sudah mengkafirkan kita, mandang kita kafir, ujungnya halal darah. Kenapa? Mayyartadda an dinihi faqtuluh. Hadis sahihnya begitu, mereka tekstual. Siapa yang keluar dari agamanya maka bunuhlah. Maka ujungnya halal darahnya. Bu, artis ada nggak yang murtad? Banyak. Jumpa cowok cakep nikah Kemarin ada artis yang terkenal tuh, udah hilang. Nikah murtad. Apa hukumnya? Kalau hadis sahih tadi, may yartadda an dinihi faqtuluh. Siapa yang keluar dari agamanya bunuh. Berarti orang murtad, orang kafir keluar dari Islam hukumnya benar. Ini salah satu dipakai orang yang ekstrim. Di Facebook saya baca, lalu saya ajak dia berkomentar, diskusi. Saya bilang gini, ibu kamu, mama kamu, ayah kamu pernah nggak ninggalin sholat? Nah, pernah. Baik, Nabi mengatakan, man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir nyata. Ketika ayahmu, ibumu ninggalin sholat, kenapa nggak kamu bunuh? Dia sudah murtad, kafir nyata kata Nabi. Kamu udah bunuh nggak orang tua kamu? Nggak bisa jawab dia. Ini bahayanya Bapak Ibu. Kalau memahami agama tekstual, sangat bahaya. Maka ketika dia ceramah situ, saya dengar hari itu, waktu itu ingatan saya insinyur. Lalu hati saya ngomong, oh, saya ini orang syariah. Dari kecil belajar agama, S1, S2, S3 saya syariah, S2 saya syariah, hukum Islam. Saya lebih berhak memahami hukum Islam daripada insinyur. Saya lebih berhak, punya hak otoritatif. Itu dalam hati saya. Ini kalau begini umat sesat. Itu di depan ribuan orang dia ceramah dengan menggebu-gebu, mengkafirkan. Itulah yang kita takutkan, ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya yang pertama, wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang berhukum dengan tidak hukum Allah? Apa yang dimaksud dengan hukum Allah? Hukum Allah itu ada dalam Al-Qur'an,
dalam as-sunnah. Kalau tidak ada dalam Al-Quran Sunnah, hukum Islam itu ada dalam apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu buat baik, buat adil dan buat baik. Buat baik dan buat adil itu kan umum. Maka di dalam fikih ada namanya ijtihad. Kalau nggak ada dalam Quran hadis, maka nanti kita memahaminya pakai ijtihad ra'yu, pemahaman ruhani dari nilai-nilai Quran dan hadis. Ya. Lampu merah, berhenti lampu merah. Ini sederhana supaya Ibu mudah memahaminya. Itu hukum Islam, ada nggak dalam Quran, ada nggak dalam Sunnah? Hah? Mana? Kapan Nabi berhenti di lampu merah? Hah? Itu hukum buatan manusia. Barang siapa berhukum dengan hukum buatan manusia maka dia kafir. Kalau Ibu memahami tekstual. Ngeri kan? Itu bukan hukum Allah. Hukum buatan manusia. Nah itulah kalau nggak ngerti syariah tadi. Bahaya. Menyesatkan, merusak. Maka sering saya katakan ngaji agama ini kepada ulama yang ahli di bidangnya. Nggak boleh sembarangan. Karena orang-orang sesat itu Bu, itu merata yang sesat dalam Islam pakai Al-Quran, pakai hadis, pakai sunnah. Syiah itu pakai Quran sunnah, kalau kita dapat keluar hadisnya begitu banyak. Termasuk hadis riwayat Hakim yang mereka pakai banyak. Saya pernah debat tentang nikah mudah, keluar hadisnya Syiah semua. Tapi pemahaman yang sesat. Memahami hadis itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, yuk kita kembali kepada Quran Sunnah, selesai semua masalah, belum tentu. Bisa-bisa nanti kalau pemahamannya nggak benar, yang terjadi kesesatan, keburukan. Maka memahaminya juga harus dengan pemahaman, kalau bahasa saya, dengan pemahaman ulama yang soleh, yang mumpuni di bidangnya. Dia mumpuni bidang apa? Ayatnya tentang hukum Islam, maka ikuti ulama-ulama soleh. Siapa mereka? Yang ahli hukum Islam, 4 imam mazhab. Memang ahlinya. Mereka soleh, terkenal kesolehannya. Kalau berhukum tidak pakai imam mazhab, 4 imam mazhab, dikhawatirkan sesat. Nah inilah nanti yang dialami, yang kita khawatirkan dialami salafi. Kenapa? Karena mereka tidak berhukum pakai hukum yang 5. Mereka berhukum pakai sunnah bid'ah. Sunnah bid'ah itu bukan hukum. Sunnah bid'ah ilmunya ilmu hadis. Nah, itu nanti membuat beda. Kalau kita teliti ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengantarnya ya. Jadi ayat hadis ini jangan membuat kita sampai berkelahi, apalagi saling mengkafirkan satu sama lain apabila berbeda pemahamannya dan pemahaman itu masih bisa ditoleransi. Jadi saya ulangi sedikit tadi yang tertinggal. Bagaimana dengan yang mengatakan hadis mengatakan orang yang keluar dari agamanya murtad dibunuh? Yusuf Qaradawi dan ulama besar kontemporer menyebut zaman Nabi itu orang keluar dari agama Islam itu dianggap pengkhianat. Pengkhianat karena masa Nabi masa perang. Karena dikhawatirkan dia akan membongkar rahasia Madinah. Kelemahannya, kekurangannya, itu dibongkar kalau dia keluar dari agama Islam, maka dibunuh, membahayakan. Kalau sekarang orang keluar dari agama Islam gak ada bahayanya. Umat Islam udah banyak, gak membahayakan kita. Dan kita tidak masa perang. Maka zaman Nabi dibunuh, zaman sekarang tidak, kata ulama. Itu ijtihad, pemahaman ulama. Bagaimana dengan hadis tadi? Man tarakas sholata muta'ammidan, hadis siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja dia kafir nyata. Kata Imam Syafi'i ahli hukum, yang dimaksud di situ adalah meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Tak ada sholat wajib 5 waktu itu, nggak wajib itu, ngingkar, kafir, tapi tidak mesti dibunuh. Dia terhukum kafir saja. Ya. Kalau dia mengingkari, meninggalkan sholat karena malas sekali dia, malas sekali aku sholat inilah. Kenapa? Banyak kali cucianku. Baru nyuci tadi, capek. Akhirnya tak sholat dia, tinggal. Hukumnya apa?
hukumnya nggak kafir, hukumnya fasik, dosa. Masuk 2 sholat tinggal dosa besar. Jadi nggak mesti dibunuh. Itu ya. Ini memahami, ini ulama yang ahli. Itu yang memahaminya ulama yang ahli dalam hukum Islam ya.